Maka perkawinan, lihat, adalah kebersamaan seluruh hidup. Oleh karena itu, tujuan perkawinan jelas sekali demi kesejahteraan. Pertama, bahwa perkawinan itu harus saling membahagiakan, saling memikirkan apa yang dia sukai, apa yang dia senangi. Pak, kalau pulang dari mana-mana, Mbok bawa oleh-oleh. Pikirkan, oh istriku senang ini. Itu berarti apa? Anda memikirkan dia. Ibuku, kalau ayah pulang, ayah saya tentara angkatan udara. Saya walaupun tadi dikatakan lahir di Bandung, ayah saya orang Clayton, Amerika. Clayton. Ibuku asli dekat Chicago, dari Mount Island, Muntilan. Jadi mereka berdua selalu berbahasa Jawa, sehingga saya fasih bahasa Jawa juga. Ibu saya bidan di rumah sakit Stalin. Kalau ayah pulang kantor, ibu tuh ndak langsung nyerocos. Ndak. Ibu tuh diamkan dulu ayah. Paling-paling mereka berkata, Bu, ya, wis bali Pak wis. Oh, udah, diamin. Bapak ganti celana pendek, pakai kaos, lalu duduk. Ayah langsung dibuatkan ibu teh nas gitel, panas legi kental. Itu kenapa? Karena ayah tahu, ibu tahu, kalau ayah pulang baru badannya yang nyampe rumah, rohnya masih di jalan. Baru diajak ngomong, cerita. Dan ayah itu selalu mengatakan, kok mbokmu kuwi yo yen gawe teh enak, yen gawe kopi paling enak, selalu dipuji. Maka waktu kecil kami tidak punya pembantu, dan ibu itu kalau pulang kerja kita nunggu dulu ibu masak. Ibu ngomong, meneng sik yo Le, aku tak masak. Ya, dan masak paling cepet ki apa? Sayur bening. Sayurnya apa? Bayem, mbek, jagung. Betul. Jadi sejak kecil saya itu makan bayam terus, sampai sekarang asam urat jadinya. Kita protes pada ibu, Bu kok bayam terus. Langsung bapak berkata, Le, bayam mbok miki enak. Bayam rapopo, Popeye wae mangane bayam. Hebat. Lihat. Jadi apa yang mau saya katakan, semua yang dilakukan ibu, maaf, tidak pernah dicela oleh ayah. Ayah selalu menghargai apa yang ibu lakukan. Itu kesejahteraan. Yang kedua apa? Prokreasi, kelahiran anak. Saudara-saudari ibu, tidak setiap perkawinan dapat anugerah anak. Bukan berarti kalau tidak dapat anugerah anak, perkawinan kita tidak direstui Tuhan. It's no. Restu Tuhan tidak identik dengan keturunan. Tidak. Orang yang punya keturunan saja sekarang setelah tua, kemana anak-anaknya? Pergi. Setelah itu wong loro neh tuwa podo-podo budeke. Diajak ngomong, loro-loro nih, error. Jadi perkawinan itu memang pada dasarnya dua. Dia melahirkan anak atau tidak melahirkan anak, kelak pun tetap berdua.
Jadi prokreasi, kelahiran itu adalah apa? Bonus dari sebuah perkawinan. Dan yang ketiga apa? Pendidikan iman. Nah Bapak Ibu, tolong punya anak dididik secara iman Kristiani. Jangan nanti terserah dia mau besar mau agamanya apa. Kampret kata saya. Warisan itu yang terbaik. Dan kalau Anda sudah merasa bahwa sebagai pengikut Kristus, Katolik misalnya, ini yang terbaik untuk hidupku, berikan pada anak Anda. Anda tidak bertanggung jawab kalau membiarkan begitu saja. Dan mohon, kalau Bapak Ibu berkata, Romo anak ini sudah dididik baik, ikut putra altar, rajin kur, jadi pemasmur, besarnya pindah agama, pindah gereja, ya sudah, terimalah. Jangan langsung dikatakan, aku tidak berhasil. No, Anda tetap berhasil. Karena tugas Anda apa? Membawa dia sampai dewasa. Setelah dia dewasa mau memilih, terserah. Itu terjadi pada adikku yang nomor 4. Saya punya 3 adik. Yang 2 laki-laki, 2 perempuan. Adikku yang nomor 4 menikah dengan beda agama. Ayah marah, ayah kecewa. Padahal ayah prodiakon, lektor, tata tertib, Legio Maria, pemasmur, anggota kur. Cuma kurang 1 ditahbiskan jadi pastor. Enggak dia. Aktif di gereja. Waktu adik mau menikah beda agama, langsung ayah tidak terima. Jangan nyebut lagi ayah, saya keluarkan. Adik saya nangis, datengin saya. Mas, aku mau diusir ayah. Kenapa? Saya mau menikah dengan beda agama. Oke, saya datengin ayah. Ayah, nggak bisa kok memalukan. Romo saya ngomong, menang. Ayah langsung, baik Romo. Pak, Bapak aktif di gereja, kalau membuat hati Bapak tidak menjadi lemah lembut, maaf ya Pak, percuma. Kita aktif di gereja supaya hati kita lemah lembut. Tapi berat kok, jengkel kok, marah. Oke, enggak apa-apa. Jengkel enggak apa-apa, marah enggak apa-apa. Tapi jangan mengusir anakmu. Itu sudah jahat. Walaupun tidak seperti yang saya mau. Saya pernah harus merukunkan ibu dan anak yang ribut. Anaknya cuma 1, perempuan. Ribut dengan ibunya. Memang kalau anak perempuan ciong dengan ibunya. Anak laki ciong. Mungkin yang satu sionya kucing, yang satu sionya tikus gitu. Yang kejar-kejaran terus. Si anak ini pinter banget, pinter. Dan dia mau masuk seni rupa ITB. Ibunya tahu bahwa anaknya pinter, kamu mbok masuk kedokteran le, kedokteran, Nduk. Kedokteran ki dokter ki golek dit cepet. Nempel ke stetoskop wis 500.000. Buka baju 1 juta. Dibedah 10 juta. Ketinggalan guntingnya, bedah lagi. Anaknya nggak mau mah, aku mau seni rupa ITB. Ribut, dibawa ke saya oleh suaminya. Lalu Romo, tolong, ini anak saya dengan ibunya ribut. Terus bapaknya cuma diem aja. Pak, bapak bagaimana? Pening saya. Dua-duanya perempuan, lebih seneng ngomong. Udah Romo, silahkan Romo aja merasakan nasib saya. Lalu saya dengarkan, ibu bagaimana?
Wah, anak bagaimana? Wah, asli itu saya hampir 2 jam gak bisa merubah mereka. Akhirnya aku capek. Biasanya kalau Eko capek, bawalah ke sakramen Maha Kudus oleh saya. Ayo kita doa. Saya bawa ke kapel berdoa. Setengah jam saya berdoa bersama-sama berempat. Bapak, Ibu, istrinya. Setelah saya berdoa, saya ajak ngomong lagi. Bu, bagaimana? Romo, kepada anaknya juga saya. Nak, bagaimana? Romo, setelah saya berdoa tadi dipimpin oleh Romo, saya makin yakin. Saya masuk seni rupa ITB. Oh oke, baiklah. Lalu saya tanya ibunya, Bu, bagaimana Bu setelah doa tadi bertemu dengan Tuhan? Ya Romo, saya setelah berdoa pun saya semakin tahu saya ingin anak saya masuk kedokteran. Dia bisa, dia pinter. Tapi Romo setelah berdoa saya menghargai keputusan anak saya. Saya menghargai keputusan dia. Tapi saya kalau ditanya maunya apa? Kedokteran. Tapi kalau dia sudah memilih itu saya hargai. Saya hargai. Lihat. Jadi apa yang saya mau katakan, anak bagaimanapun harus dididik. Entah imannya. Iman itu membuat anak akan apa? Bergantung pada Tuhan. Dan lihat lagi, di dalam perkawinan tidak hanya hukum perkawinan mengatakan apa tujuan perkawinan. Di dalam janji perkawinan pun hebat. Bapak Ibu masih ingat janji perkawinan? Ya enggak, cuma sekali seumur hidup. Saya berkali-kali mendengarkan janji itu. Dan kalau janji pada menangis. Pada menangis, betul atau tidak? Betul. Pernah seorang masjid tanya kepada ibunya, Mah, kenapa kok Cici nangis waktu janji perkawinan? Lalu mamahnya berkata, Cici mulai makin sadar. Apa artinya hidup penderita bersama pasangannya gitu. Saudara-saudari, lihat dalam janji perkawinan bagus banget. Saya bacakan ya. Saya, Eko, memilih engkau, Juminten, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri saya. Lihat, mengabdikan diri saya. Dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Dan saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Edan hebat. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah Anda sehat, disayang oleh istri Anda. Anda piansui, raiso apa-apa. Mengowo, ngeces. Istri tetap tidak bisa menukarkan Bapak dengan handphone terbaru. Nah, tidak bisa. Di dalam janji perkawinan tidak ada yang bisa mematahkan, membatalkan perkawinan. Maka kalau saya ada seorang perempuan yang datang menangis, padahal baru 5 tahun perkawinan, Romo berat Romo, saya sudah tidak tahan, dia tidak menghargai aku lagi, dia sudah benci, dia lebih senang dengan teman-temannya, dia selalu banyak kumpul dengan teman-temannya, saya mau cerai. Saya suka, mau cerai? Iya, oke, tunggu ya. Saya ke dapur, saya bawain pisau, bunuh dulu, bunuh suamimu. Kenapa Romo saya harus membunuh dia? Karena hanya kematian yang membuat engkau bisa pisah dengan orang itu. Bunuh sekarang, kata saya. Hanya kematian. Maka lihat di sini, di dalam perkawinan gereja Katolik, tidak main-main. Perkawinan gereja Katolik bukan masalah perasaan. Perasaan sayang. Pak, sekarang waktu mau menikah berapa persen perasaannya? 100, ya betul. Sekarang tinggal berapa? Ya kembang kempis Romo. Kadang-kadang 10%, kadang-kadang 1% gitu.
Kalau perkawinan berdasarkan perasaan akan cepat hilang. Coba saya ingin lihat pasangan yang muda sekarang. Kamu udah menikah dengan istri. Lihat dengan istri. Mbok dipeluk ini Romo. Berapa tahun? 7 tahun perkawinan. Di rumah ada tetangga? Ada. Suka melihat istri tetangga? Nggak pernah melihat istri tetangga? Ya Allah. Hah? Udah tua? Oh tetangganya udah tua. Nggak ada yang muda sama sekali? Itu berarti yang milih rumahnya si istri ya? Bapak ada tetangga? Ada ya Pak? Saya tanya sekarang. Kan pernah tuh ngeliat istri tetangga? Ya, iya. Oh sering. Sering ya Pak? Oke. Pertanyaan saya, kalau ngelihat istri tetangga makin cantik, itu godaan atau tantangan? Tantangan. Hebat, ini tantangan untuk gua dekatin. Kelihatan jago tenis, jadi tantangan ini namanya. Oke, jadi kalau melihat istri tetangga makin cantik, ini tantangan. Kalau melihat istri sendiri makin lama makin jelek, ini godaan apa cobaan? Apa Pak? Bapak mengatakan ini kenyataan Romo. Jadi lihat, di dalam sebuah perkawinan, kalau kita berdasarkan perasaan bisa up and down. Di saat istrinya menyenangkan, wah I love you, I love you. Di saat suami wis ra iso apa-apa meneh, ya Tuhan, mau saya balikin ke orang tuanya sudah pada nggak ada. Karena saya pernah dikeluhin sama seorang ibu-ibu, Romo, saya anak sudah punya, sudah besar-besar, udah cukup, anak kami 3, perempuan 1, laki 2, cukup. Saya sudah 15 tahun perkawinan, udah gak perlu gitu-gitu lagi lah Romo. Maksudnya apa? Ya gak perlu lagi hubungan suami istri. Hah? Terus suamimu bagaimana? Mau saya saruh jadi Romo saja. Kata saya, mohon maaf kami tidak terima barang second, kata. Enak aja. Jadi di dalam perkawinan tidak bisa saya capek, bosen dengan dia. No, bukan kata itu. Bosen, ya bosen. Capek, ya capek. Betul, tapi tetap bertahan. Tetap bertahan. Jadi di sini dalam perkawinan pun lihat, saya berjanji kepada Tuhan sepanjang hidup saya. Namun saudaraku lihat, perkawinan seringkali jatuh dari sebuah anugerah menjadi musibah. Akhirnya saling tidak peduli, saling menyakiti. Jangan pikir bahwa perkawinan itu nantilah di atas 10 paling no. Baru nikah 3-4 tahun pun seringkali sudah mulai pada ketidakpedulian. Hati-hati. Maka ada prinsip dalam perkawinan, udahlah, lu punya kesenangan lu sendiri, gua punya kesenangan gua sendiri, gue. Lu jangan ganggu gue juga nggak ganggu lu. Titik. Lihat. Yang penting lu mau jalan silahkan, gua mau jalan silahkan. Lu punya pendapatan sendiri, jalanin. Gua punya pendapatan sendiri, jalanin. Semua jalan masing-masing. That is not marriage life. Itu bukan perkawinan. Dan menyedihkan. Memang sekarang itu banyak juga orang muda yang yang tidak mau perkawinan. Inginnya apa? HTS.
Apa itu? Ya, hubungan tanpa status. Oh, tahu MC. Oh, hebat. Hubungan tanpa status. Tuh. Gua deket, yang penting gua suka, lu suka, udah kita jalan. Lu udah gak suka, gua udah gak suka, kita lepasin. What? Lihat. Kenapa orang sampai seperti itu? Hanya mau kenikmatan hidup bersama saja. Tidak mau melihat keindahan dari sebuah hidup bersama. Mari kita lihat, ada sebuah fenomena yang mengerikan. Aktivis para wanita melihat dari tahun 2017 sampai 2020, Bapak Ibu, data perceraian setiap tahunnya, setiap hari 1170 pasangan. Setiap hari. Jadi kalau satu tahun itu kurang lebih 427 pasangan. Dan kalau 3 tahun dari 2017 sampai 2020 ada 1.281 sekian pasangan yang cerai. Ini yang terdata. Dan data ini bukan hanya dari aktivis Family Activist Association of Women, asosiasi wanita, tetapi data Kompas pun mengatakan hal sama. Cuma beda tahunnya. Ini 2017-2020, Kompas 2019-2021. Jumlahnya, coba perhatikan, 1.232. Ini berapa yang ini? 1.281. What it mean? Artinya apa? Ini adalah hitungan yang benar, bukan buatan. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di tahun 2021, angka perceraian yang minta cerai kebanyakan laki atau perempuan? 74% perempuan. 24% laki-laki. Kenapa? Karena pria dan wanita berbeda. Bapak-bapak kalau saya tanya, Pak, gimana perkawinannya? Biasa aja. Baik. Gitu-gitu aja lah. Tapi kalau saya tanya istrinya, Bu, gimana perkawinannya? Langsung litani penderitaan. 2 polio. Aduh, Romo, berat sekali. Suami saya itu, waduh, semakin susah, semakin gak bisa dimengerti. Lihat, begitu banyak masalah. Kenapa para suami mengatakan tidak ada masalah? Sedangkan para istri berkata banyak masalah. Artinya apa? Suamilah masalah dalam keluarga. Jangan-jangan seperti itu. Jadi suami nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa karena lu masalahnya gitu ya. Lu yang menyebabkan gitu. Maka kemarin itu lucu sekali saya tanya. Kemarin kan ada seminar juga, ada bapak tua. Bapaknya nggak ada di sini rupanya kelihatan. Dia kapok kemarin saya tanya terus. Saya tuh tanya kepada suami istri ini. Padahal sudah 50 tahun. Oh, ada yang di belakang. Haleluya, ada di belakang saudara-saudara. Saya tanya kepada bapak ini. Pak, kalau bapak dan ibu ribut salah, siapa yang harus minta maaf? Si bapaknya langsung, saya. Kenapa? Saya selalu salah. Dan saya tanya istrinya, Bu, kalau salah, siapa yang harus minta maaf? Bapak. Bapak yang salah. Pokok rumusannya selalu demikian Bapak Ibu. Suami istri. Suami salah, suami harus minta maaf. Harus. Suami istri. Istri salah, istri akan ngomong, gue salah karena lu kayak gini. Karena lu kayak gitu. Karena lu kayak gitu. Jadi kesimpulannya suami salah. Jadi istri salah, tetap suami yang minta maaf. Maka saya selalu berkata, para bapak ibu, yang tidak pernah salah di dunia ini pertama Tuhan, dan yang kedua istrimu. Jadi lihat di sini bahwa presentasinya rupanya perempuan yang selalu punya apa? Masalah. Gitu. Apakah mereka salah? Nanti kita lihat, ada beda. Maka lihat, kalau orang sudah tidak tahan dengan hidup perkawinan,
sudah tidak tahan dengan relasi perkawinan, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan berbicara kayak gini. Bukan aku yang menyerah lalu memilih melepaskan, tetapi kamu yang tidak ingin lagi dipertahankan. Ini suara pria tertindas. Suara pria kedua yang tertindas. Dulu aku tergila-gila untuk mengejarmu, namun sekarang mati-matian untuk melupakanmu. Ini pria tertindas kedua. Pria tertindas ketiga akan berkata apa? Terima kasih sudah hadir dalam hidupku, mengisi hari-hariku dengan pelangi, walau akhirnya kau pergi ke lain hati. Dicatat MC. Sebelum memutuskan untuk hidup bersama, catat. Jadi lihat di sini, setelah saya melihat, saya syukur kepada Allah, saya ikut program counseling keluarga di Filipina. Dulu saya berpikir menjadi imam berat. Tapi setelah saya banyak dengar konsultasi, lihat hidup perkawinan, wow. Justru yang paling berat itu perkawinan. Betul. Anda harus bertahan dengan orang yang sama. Rasakan lu ya. Nggak tahan juga ditahan-tahan gitu. Itu perkawinan. Jadi perhatikan di sini, saya lihat bahwa ada hal yang membuat keluarga akhirnya terpisah karena ekonomi, keuangan. Kita lupa, kita capek cari uang sampai lupa punya waktu dengan keluarga. Kita berpikir bahwa kalau kita punya ini, punya itu, pasti kita bisa membahagiakan. No. Istri pun butuh waktumu. Anak-anakmu pun butuh waktumu. Masalah yang menyedihkan dalam konsultasi saya kalau dengar anak-anak remaja apa? Mereka tidak punya hubungan dekat dengan bapaknya. Mereka tidak punya hubungan dekat dengan ayah. Saya pun demikian. Ayah adalah orang yang sibuk dan susah didekatin. Yang kedua, masalah yang muncul adalah apa? Relasi, komunikasi. Pernah seorang istri mengeluh, Romo, suami saya itu waktu pacaran, selalu cerita, selalu ngomong. Sekarang setelah menikah enggak pernah ngomong. Lalu saya tanya suami, Pak, Bapak kok gitu sih? Bapak kok berubah? Apa Romo? Katanya kalau waktu pacaran banyak ngomong cerita. Sekarang setelah menikah kok nggak pernah cerita? Romo lihat aja istri saya. Saya nggak diberi kesempatan ngomong, Romo. Dia ngomong terus. Jangan lupa saudara-saudara, konon menurut penelitian wanita sehari bisa ngomong 30.000 kata. 30.000 kata. Dan laki hanya ngomong 7.000 kata. Dan kalau hari ini 30.000 kata belum habis, ditambahkan ke hari berikutnya. Maka pernah seorang suami saking tahu bahwa istrinya itu seneng ngomong, dia aktifkan ke gereja untuk latihan kur. Jadi pemazmur. Jadi WL di PD. Karena PD kan satu lagu bisa 5 kali dibolak-balik gitu ya. Kamu ikutan. Terus saya tanya, terus gimana Pak pulang ke rumah? Tetap aja ngomong banyak Romo gitu ya. Karena lihat, wanita beda dengan pria. Kalau pria punya masalah, apakah akan cerita? Tidak. Dia akan diam. Lalu istrinya sok tahu. Punya masalah cerita. Istrimu cerita, ayo. Suami akan berkata, apa sih? Enggak butuh. Laki punya masalah, enggak butuh cerita. Tapi kalau perempuan punya masalah, halo, seluruh Tegal dengar. Langsung.
Saya tadi melihat bagaimana bapak-bapak nunggu masuk ambil ngerokok. Jam piro? Mboh. Siswira? Mboh ah, berarti bojoku sini kono. Melebu yo, ko sitene. Pria bicaranya sedikit. Lihat kalau wanita, wih, pada saat kamu, wah, 3 wanita terdengar satu RT semuanya. Maka saya punya istilah, di mana ada 2-3 wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena nggak mungkin didengerin, Yesus juga tahu gitu ya. Saya itu kemarin cerita, saya pergi ke luar kota dengan para romo saudara-saudara dari Bandung ke Jogja, itu ndak bawa apapun. Sampai Garut saya ngomong, ngombe raono kok. Ya ampun, kita ke Jogja bawa minum. Ya wes neng Alfamart C. Ke Alfamart semua untuk dirinya masing-masing. Lalu beberapa bulan yang lalu, bude saya suster datang ke biara kami, lalu nanya, Romo, saya mau ke Ciwidey, ada kawah putih. Oh ada, boleh di mana tempatnya? Nanti supir, jangan, supir suruh istirahat saja, karena dari Lampung dia. Istirahat, aku setir suster. Mau Romo? Ya, 7 suster naik mobil. Baru 1 jam, klitik. Apa kui? Kopi Romo, kopi, edan. 2 jam berikutnya, supermi Romo, supermi, edan. Saya lihat di belakang 5 termos berjajar saudara-saudara. Ya Allah, suster, harap gawe warung toh. 2 dus supermi, kopi di situ banyak. Dan seluruh perjalanan dengan suster-suster tidak perlu pasang tape, bunyi semuanya gitu ya. Perempuan. Maka banyak laki-laki konon katanya setelah 20 tahun perkawinan langsung kalau dengar istrinya ngomong budek. Tapi kalau dengar istri orang lain ngomong denger. Ada frekuensi tertentu yang membuat budek istrinya, suaminya gitu ya. Nggak nyambung lagi, diajak ngomong nggak nyambung. Ngomong sedikit ujungnya berkelahi. Saya pernah rekoleksi dengan suami istri. Lalu saya mengatakan, tolong jalan-jalan. Ngobrol. Lalu suami istri itu ngobrol, pegangan tangan. Terus istrinya itu kan mau membuka cerita toh dengan suaminya. Lalu mereka lihat mentok. Pak lucu yo mentoke. Lalu bapaknya berkata, gendut koyo kowe. Langsung padu gitu ya. Langsung berkelahi pada saat itu juga. Jadi perhatikan, komunikasi ujungnya apa? Ujungnya berkelahi. Bahkan kenapa? Jadi perempuan itu memang hobinya apa? Berbicara. Kalau wanita berbicara tidak cari solusi, enggak. Saya pernah didatangin seorang ibu, dari wajahnya mulut semuanya gitu ya. Matanya kayak mulut, hidungnya kayak mulut gitu ya. Telinganya kayak mulut gitu ya, mulutnya gede gitu ya. Lalu dia datang, Romo saya mau bicara. Bicaralah ibu itu. Anda tahu 1 jam saya gak bisa menghentikan dia. Sampai, Bu, sebentar Romo saya belum selesai. Oh iya silakan. Romonya aja dibentak apalagi suaminya kata saya itu. Dan dia ngomong panjang tambah 45 menit lagi. Setelah selesai bicara langsung, Romo saya sudah selesai. Oke, saya sekarang ngomong. Nggak perlu Romo, saya nggak perlu nasihat Romo. Saya mau pulang, terima kasih, saya sudah lega. Oh iya. Silakan ibu, silakan. Ibu lega, saya menderita bu, kata saya itu. Jadi bapak-bapak tolong dengarkan istrimu. Dengarkan cuma, iya toh. Oh itu.
Anda tidak perlu ngerti, karena perempuan kalau cerita tidak bisa dimengerti. Yang penting, oh. Yang ketiga, yang mau saya katakan apa adalah apa? Rasa sakit, kecewa, marah. Ini yang nanti saya akan bicara. Bahwa dalam perkawinan, sadar atau tidak sadar, kita melukai. Saya anak yang terluka oleh ayah. Saya kecewa. Ayah saya tidak pernah bangga dengan anaknya. Sewaktu saya kecil, saya ditanya, kowe arep dadi apa? Arep dadi Romo. Ayah membelalak dan berkata, Romo, kowe iki bodoh le. Romo ki mestine pinter. Ra perlu kowe dadi Romo, ra iso ngisini. Mosok Romo Katolik bodoh, wis dadi koster wae kowe. Saya jengkel dibodoh-bodohin oleh ayah. Sampai akhirnya saya berkata, Pak, biarin Eko nanti kalau udah jadi Romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh. Yang bodoh tuh panitia ngundang saya. Dan walaupun saya bodoh, dibodoh-bodoh, yang selalu melindungi siapa saya? Ibu. Kalau saya dibodoh-bodoh, ibu yang selalu ngomong, Eko sini, ndak apa-apa. Ndak apa-apa anak ibu bodoh, ndak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Ayah bu. Lalu saya ngomong, Bu kalau gitu Eko bodoh ndak apa-apa ya. Ndak apa-apa, asal jangan selama-lamanya ya nak. Sampai begitu kecewanya saya dengan ayah. Saya pernah dilempar oleh ayah sepatu tentara. Dalam jarak 1,5 meter. Kelas 3 SD. Gara-gara saya ketahuan merokok. Jangan menyalahkan saya. Oh pantesan kelas 3 kok ngerokok gitu ya. Saya dipaksa ngerokok oleh teman saya. Ayah tahu, langsung marah, dilempar. Saya pakai sepatu boot. Gigi saya pecah, patah, saya kabur dari rumah. Dan tidak dicari oleh ayah. Ayah berkata, anakku papat. Kabur siji isi ono telu. Sing kabur sing bodoh, ora apa-apa. Dan akhirnya apa saudaraku? Yang mencari ibu. Saya sejak kecil bisa naik sepeda, tidak pernah diberi sepeda. Saya minta ayah belikan Eko sepeda. Dan ayah berkata, kok matematikamu nilai 8 tak tukok kepit. Anda tahu nilai saya matematika konsisten 3. 1 Allah Bapa, 1 Allah Putra, 1 Allah Roh Kudus. Kadang-kadang 4, amin. Adekku beda. Adekku yang nomor 2 pinter, selalu 8-9. Saya bapak mengatakan, kamu nilai 8 matematika tak tukok ke. Saya langsung ngomong, wo yo tekan kiamat yo ora iso kata saya itu. Nggak bisa. Nggak. Akhirnya adik yang dibelikan sepeda. Sedih sekali. Sedih. Padahal adik belum bisa naik sepeda. Edan nggak kata saya. Saya yang suruh ngajarin sepeda. Oh tak beleh gitu bapak gitu saya itu. Saya benci pada ayah. Maka setelah jadi pastor, bapak ibu, saya sering pergi ke Vatikan bawa ziarah. Saya untuk ibu, saya cari yang paling mahal. $500 pun ku belikan untuk ibu. Why? Because I love her very much. Saya kasih, Bu, Leontin, piro kok? Larang Bu 500. Oh mulone apik. Lalu bapak, aku apa? Rosario Pak Piro kuwi kok? $1.
Saudara-saudara, hati-hati. Di dalam hidup perkawinan, di dalam keluarga, kalau engkau menanamkan kemarahan, kebencian, kelak engkau akan menuai sakit dari orang-orang yang kau kasihi.